Bab 587. Di mata Fubo, Zhuang Bufan jelas berencana untuk memenangkan Ye Jitian. Huaxia. Dengan kekuatan dan bakat seperti itu, dia seharusnya tidak berasal dari Huaxia. Diperkirakan dia baru saja kembali dari pekerjaannya di Huaxia. Di alam transenden lelaki tua di samping Ye Jitian, pembangkit tenaga alam transenden sebenarnya memanggil seorang pria muda di alam Yuan asli sebagai tuan. Sesuatu yang menarik. Sayang sekali dia tidak melakukan apapun di situs saya, apalagi darahnya. Mendengar kalimat ini, ekspresi Fubo berubah, dan dia melirik Zhuang Bufan. Tuan, apa maksudmu? Mungkinkah Zhuang Bufan tidak berusaha memenangkan Ye Jitian? Zhuang Bufan mencibir, saya memiliki beberapa persahabatan dengan Zheng yang lebih tua dari aliansi darah. Feng Hua yang berdarah ini adalah orang dari Zheng yang lebih tua, saya secara alami akan mengurusnya. Adapun surga pembunuh Ye ini. Jika putra ini bersedia melayani pavilion Yibao kami tanpa syarat, dia akan menerimanya, dan jika dia tidak mau, bunuh dia secara langsung. Anak ini terlalu menantang surga. Jika dia tidak bisa digunakan oleh kita, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Jangan pernah tinggal. Lao Fan, kamu turun dan ikut campur tergantung situasinya. Pria tua yang menakutkan itu secara alami mengerti apa yang dimaksud Zhuang Bufan dan mengangguk, Tuan, saya pasti akan menyelesaikan sesuatu. Kata-kata itu jatuh, dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, tahap pembekuan jiwa. Sebuah raungan meledak. Saya melihat bahwa di bawah panggung pada saat ini, angin bertiup, energi pedang meluap, dan api beterbangan. Hanya dalam waktu singkat, beberapa gerakan saling berhadapan, dan lautan api yang ditenun oleh Chen Ye sudah hancur. Gerbang darah matahari terbenam. Ada bekas darah di sudut mulut Sue Feng Hua, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, memaksa setetes darah untuk menamparkan dahinya. Mengayunkan lautan api yang menyapu, cahaya pedang langsung menuju ke Chen Ye. Ding! Suara benturan yang tajam datang, dan di depan Fei Jian yang cepat, kemajuan Chen Ye dihentikan. Setelah jeda, dia mundur beberapa langkah. Bajingan! Ye Jitian, bagus. Bagus sekali, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dari serangan gila Chen Ye, dia mendapat kesempatan untuk bernapas, dan darah malu dan keanggunan menatap tajam ke arah Chen Ye tidak jauh di depannya. Untungnya, reaksinya cukup cepat, dan untungnya, dia melangkah ke alam transenden. Mati lemas di hatinya membuat Sue Feng Hua marah. Mengapa Ye Jitian sialan ini begitu kuat? Jika itu adalah diri hari ini, tidak menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan, saya khawatir itu sudah dikalahkan, kan? Ini membuat jantung Sue Feng Hua berdetak kencang. Tidak bisa gagal, hanya bisa berhasil. Sue Feng Hua tahu apa arti pertempuran ini dan apa yang diwakilinya. Ye Jitian, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Dia melebarkan matanya, dan di bawah amarahnya, matanya sudah penuh dengan darah merah. Sue Feng Hua meraung keras. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Bola mata tampak menyembul, dan Sue Feng Hua meraung ke arah Chen Ye yang tampak kedinginan. Dalam raungan itu, tangan Sue Feng Hua dengan cepat meremas sebuah sigil. Tetapi dalam sekejap mata, beberapa jimat terjepit, kental, dan berubah menjadi rune merah aneh, yang dicetak menjadi dantian berdarah. Ledakan. Dengan rune yang tercetak, wajah Sue Feng Hua berubah menjadi mengerikan. Tampaknya dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, dan keanggunan berdarah meraung, daging dan darahnya mulai menggeliat, dan tendonnya, seperti ular panjang, tampak mengerikan. Dengan munculnya tendon dan vena, momentum darah terus melonjak. Dengan angin darah sebagai pusatnya, angin puyuh besar menyapu. Berdiri di tengah angin puyuh, keanggunan berdarah, seperti troll, berjalan keluar dari neraka, membuat seluruh panggung yang membekukan jiwa menjadi sunyi. Sue Feng Hua, di bawah tekanan Chen Ye, akhirnya menunjukkan pilihan terakhirnya. Di bawah serangan sengit Chen Ye, Sue Feng Hua berada dalam bahaya. Sekarang akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Ketika orang-orang masih diam tentang kejutan yang dibawa oleh Chen Ye, keanggunan berdarah tidak mau membiarkan Chen Ye begitu merajalela. Matanya merah, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol. Terlalu mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Momentum darah telah meroket. Dia, auranya, sepertinya menembus belenggu alam. Sarana macam apa ini?
Perubahan kemegahan darah tidak diragukan lagi merupakan kejutan besar. Anda tahu, ada lautan luas di antara alam. Tidak peduli berapa banyak biksu, tidak mungkin untuk menyeberangi lautan ini seumur hidup. Kesenjangan antara keduanya hanyalah kesenjangan antara langit dan bumi. Tapi sekarang Sue Fenghua memiliki perasaan samar untuk menembus celah ini. Ini membuat mata orang terbelalak. Teknik rahasia pembakaran jiwa aliansi darah. Apakah keanggunan berdarah ini gila? Seseorang tiba-tiba berseru. Di dalam kerumunan, Sen Sixi menyipitkan matanya, dan sosoknya sedikit condong ke depan. Setelah melihat adegan ini, Nona Ji, yang mandiri di kejauhan, senyum di sudut mulutnya menghilang, dan ada cahaya dingin di matanya. Orang-orang yang tersenyum di pavilion Yibao, pada saat ini, senyum di wajah mereka mengeras. Kekuatan yang Chen Ye tunjukkan sebelumnya membuat mereka tidak pernah optimis, sampai mereka dianggap sebagai pemenang. Tapi sekarang, perubahan kemegahan darah tampaknya telah mengubah pertempuran ini. Aliansi darah membakar jiwa. Ini adalah salah satu teknik terlarang dari aliansi darah. Dikatakan bahwa begitu teknik ini dilakukan, kekuatan kultivator dapat meroket dalam waktu singkat. Ini adalah cara aliansi darah yang paling menakutkan. Tidak mengherankan jika Bloody Winhua melakukan teknik ini. Hanya saja, dalam kondisi seperti ini, Chen Ye. Aku khawatir itu benar-benar berbahaya. Mengandalkan kekuatan tempur yang kuat, Chen Ye memimpin, dan kemudian Chen Ye menekan darah yang lebih kuat. Tapi sekarang setelah roh berdarah itu padam, keuntungan yang akhirnya diperoleh Chen Ye pasti akan hilang. Bagaimana dia akan menghadapi pertempuran berikutnya? Di bawah panggung yang membekukan jiwa, ada ledakan kegemparan dari kerumunan. Melihat perubahan keanggunan darah, Chen Ye sedikit mengernyit. Sue Fenghua, apakah Anda akhirnya menunjukkan semua kekuatan Anda? Apakah ini kemegahan darah yang sebenarnya? Apakah ini kemegahan darah yang membuat Sen Sixi berhati-hati? Menarik. Napas yang melonjak samar-samar melampaui momentum yang seharusnya berada di tahap tengah alam transenden. Keanggunan berdarah, sarana macam apa ini? Ye Jitian, ini pilihan terakhirku, bagaimana? Melihat ekspresi Chen Ye yang berubah, mata Sue Fenghua menjadi merah dan dia tertawa keras. Ye Jitian, itu kamu. Kamulah yang mendorongku ke titik seperti itu. Kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini. Darah dan darahku, wajah aliansi darahku, tidak bisa dipermalukan olehmu semut. Ingin mengalahkan saya, Ye Jitian, kamu harus berhenti bermimpi. Sekarang, saya menggunakan teknik terlarang dari aliansi darah saya, membakar jiwa. Otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh mengalir melaluinya. Energi kemarahan dalam diriku mengaum seperti laut. Bukan jenis sampah Anda yang bisa dibandingkan. Masih bisakah kamu melawanku? Pada awalnya, leluhur aliansi darah saya menggunakan metode ini untuk melawan 5, dan menghadapi 5 pria kuat yang kekuatannya melampaui dia, leluhur saya mampu bertahan sampai akhir. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan saya sekarang? Bab 588. Dalam tawa liar, Sue Fenghua meraung keras. Ini adalah teknik terlarang dari aliansi darah mereka. Ini juga merupakan pilihan terakhir dari keanggunan darah. Jika bukan karena upaya terakhir, dia tidak akan menggunakan cara seperti itu. Ini adalah alat yang ampuh. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Justru karena orang-orang dari aliansi darah tahu harga yang harus dibayar, jadi teknik membakar jiwa ini jarang ditampilkan di depan dunia. Sangat disayangkan bahwa Chen Ye memaksa darahnya untuk pamer. Dia tidak bisa kehilangan pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, Ye Jitian harus mati. Bahkan setelah pertempuran ini, dia akan mundur selangkah dengan kekuatannya, dan otot serta pembuluh darahnya akan berada di ambang kehancuran. Dalam setahun, dia tidak akan bisa membayangkan konsekuensinya. Teknik membakar jiwa. Saya bisa merasakan kebencian di antara kata-kata Sue Fenghua. Chen Ye menyipitkan matanya sedikit. Otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh berjalan melalui satu ki, sehingga seluruh tubuh berubah menjadi jalan tanpa hambatan. Apakah itu konsisten sampai akhir? Ini benar-benar metode yang menakutkan. Namun, berapa lama Sue Fenghua bisa bertahan untuk metode seperti itu? Ada seringai tak terdeteksi di sudut mulut Chen Ye. Gagal sendiri. Tidak. Sue Fenghua terlalu banyak berpikir. Hanya bertahan sebentar. Ilmu pedang Wan Dao, es pedang pemecah es. Dengan peluit panjang, Chen Ye menginjak tanah dengan kedua kaki dan menembak. Pedang roh tersapu,
dan untuk sementara, seluruh dunia tampak membeku. Panggilan. Angin dingin menderu. Dunia, yang awalnya memiliki jejak gelombang panas, tampaknya telah memasuki musim dingin dan bulan lunar ke-12 dalam sekejap. Ada salju di seluruh langit, dan tanah mengembun menjadi es. Klak-klak. Suara renyah datang, dan es dan salju di tanah menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, tersapu ke darah dan keindahan. Krim pedang pecah es. Cahaya dingin menyala, dan pedang roh itu terayun keluar. Bersenandung. Di tengah erangan lembut, pada waktu yang tidak diketahui, salju yang turun membeku dan mengembun menjadi es. Ratusan pemecah es mengembun dan terbentuk dalam pikiran Chen Ye. Ses. Kemudian terdengar suara siulan yang tajam. Cahaya dingin bersinar di mana-mana, dan es dan salju ada di mana-mana. Ada ratusan pemecah es di langit, masing-masing seperti pedang terbang yang tajam, tak terbendung. Di atas tanah, dunia es dan salju yang menyebar seperti jurang yang melahap bumi. Ini adalah keadaan Chen Ye saat ini, satu-satunya jurus ilmu pedang terkuat yang bisa digunakan. Dia bisa merasakan kegilaan yang menyebalkan lewat. Sepertinya akan habis. Gerakan ini tidak hanya membutuhkan energi yang sangat besar, tetapi juga jiwa yang kuat sebagai pendukung. Jika dia tidak melangkah ke lantai 8 alam esensi sejati di tahap kondensasi jiwa, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Munculnya gerakan ini telah membuat seluruh tahap pengkondisian jiwa terdiam. Langkah Chen Ye terlalu mengejutkan dan sombong. Banyak orang menjadi pucat. Chen Ye, apakah dia benar-benar hanya orang di alam transenden? Alam supernatural seperti itu, tidak bisakah itu dianggap sebagai jenius teratas? Di depan orang banyak arogansi, murid sedikit menyusut. Chen Ye sekali lagi terkesan. Bahkan wajah Zhuang Bufan, yang berada di tempat tinggi, terlihat heran. Sungguh ilmu pedang yang mendominasi. Aku belum pernah melihatnya di Kunlun Su. Petualangan macam apa yang tidak akan dicapai Ye Jitian ini? Keserakahan batin Zhuang Bufan dan niat membunuh berangsur-angsur mengembun. Dia bahkan mengirim pesan ke San Lao, jika putra ini tidak mau mengikuti kita, sebelum membunuhnya, cobalah mencari cara untuk mengungkapkan rahasianya. Bahkan gunakan sihir untuk menghilangkan ingatannya. Baik tuanku. Es dan salju, niat membunuh. Di bawah seluruh tahap kondensasi jiwa, itu menjadi sunyi. Orang-orang sepertinya lupa bernapas. Di bawah panggung yang membeku, diam-diam menonton adegan yang mendebarkan ini, merasakan niat membunuh yang tak tertandingi, sudut mulut Sue Fenghua menggambarkan seringai jahat. Harus kukatakan, jika kamu menggunakan jurus ini sebelumnya, aku akan sulit untuk menolaknya. Tapi sekarang, kamu ingin menyakitiku. Tapi itu tidak cukup. Tiba-tiba, wajah Sue Fenghua berubah mengerikan. Satu pedang menghancurkan segalanya. Mata merahnya memancarkan cahaya yang menyesakkan. Sikat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lampu merah menyala dengan cepat. Panggilan. Angin bertiup kencang, dan awan petir bergerak. Menusuk. Udara robek. Ledakan. Pada akhirnya, cahaya yang berkedip itu benar-benar seperti bintang yang jatuh dari langit, dan itu menghantam gerakan Chen Ye dengan keras. Ledakan. Seperti guntur yang keras, itu meledak terus-menerus. Gelombang-gelombang udara yang menghancurkan bumi menyapu ke arah sekitarnya. Seluruh bumi bergetar samar. Angin dingin melolong, dan es dan salju memercik kemana-mana. Ketika lampu merah lewat, itu seperti bambu yang patah. Bergemuruh. Dengan raungan terakhir, kerucut es yang ada di seluruh langit semuanya hancur dan berubah menjadi es kristal dan salju, terbang kemana-mana. Dunia es dan salju yang awalnya menyebar dari tanah tampak mencair untuk sementara waktu. Salju dan es dengan cepat menghilang. Chen Ye terluka parah, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Hanya dengan satu gerakan ini, Sue Fenghua hampir menghancurkan gerakan Chen Ye dan menekan Chen Ye sendiri. Mendesis. Ini membuat banyak orang menarik napas dalam-dalam. Keanggunan darah, begitu kuat. Seperti yang dikatakan Sue Fenghua barusan, Chen Ye sekarang memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan alam luar biasa. Bahkan ilmu pedang yang Chen Ye tunjukkan barusan, dunia es dan salju yang diseduh, pembangkit tenaga listrik biasa yang luar biasa, mungkin tidak dapat memecahkannya. Namun, keanggunan darah hanyalah sebuah gerakan. Pedang sederhana yang menghancurkan dunia es dan salju. Apakah ini benar-benar keanggunan berdarah yang ditekan oleh Chen Ye sebelumnya?
Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Teknik membakar jiwa. Apakah ini teknik pembakaran jiwa dari aliansi darah? Sayang sekali. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan kecurigaan. Sue Fenghua menoleh sedikit dan mengangkat sudut mulutnya, Ye Jitian. Aku tidak sabar. Sekarang, saatnya bagimu untuk menikmati neraka. Mata Sue Fenghua menjadi semakin merah. Kamu Kilian, mati. Dengan peluit panjang, aliran cahaya melintas di tangan Sue Fenghua lagi. Wow! Fei Jian menembak lagi. Ki pedang yang mendominasi datang dari segala arah dan ditekan dari langit. Ding-ding. Sebelum pedang tiba, energi pedang datang lebih dulu. Ribuan ki pedang mengamuk di bawah panggung, hancur ke tanah, meninggalkan bekas pedang dan semburan api yang tak berujung, seperti kembang api indah yang mekar. Ada rasa sakit kesemutan di seluruh tubuh Chen Ye. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuhnya, dan merasakan rasa sakit dari kulitnya di bawah pedang ki. Chen Ye tampak jelek. Bukankah dia takut dengan keanggunan berdarah? Matanya melesat ke satu arah. Itu adalah orang tua dengan kipas angin. Penampilan lelaki tua ini barusan diam-diam menekannya dengan paksaan. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Terlalu hina. Sepertinya dia harus menghadapi dua orang kuat sendirian. Kuncinya adalah orang tua itu lebih mengancam. Niat membunuh Chen Ye pecah, dia melangkah keluar satu langkah, dan meraung, naga darah keluar untukku. Aku akan memberimu guntur dan kilat tanpa akhir. Bab 589. Dalam sekejap, raungan naga meledak. Sebaliknya, seekor naga darah bergegas keluar di bawah keterkejutan semua orang. Ingin kembali. Sue Fenghua, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Hari ini aku akan menggunakannya untuk menekanmu. Pada saat pedang terbang menyapu di depannya, Chen Ye bahkan memaksa setetes esensi darah ke naga darah. Ledakan. Dengan ledakan keras, naga darah menutupi langit dengan cahaya merah. Mengaum-mengaum. Jika Anda datang ke zaman prasejarah, naga sedang berlari kencang. Naga kuno yang sangat besar, di bawah desakan Chen Ye, melawan ribuan pedang ki dan cahaya pedang. Di belakang naga, menyeret adalah gunung. Seperti tiang yang menopang seluruh langit. Cahaya biru, lampu merah, terjalin satu sama lain. Ye Jitian ini sebenarnya memiliki naga darah di tubuhnya. Naga darah ini diselimuti api dan kilat, bagaimana mungkin? Bukankah ini Ye Jitian yang mengendalikan naga? Kerumunan terkejut. Mata beberapa orang tidak sabar untuk menatap keluar. Ekspresi Nona Ji dan Zhuang Bufan sangat menakutkan. Meskipun naga darah ini hanyalah hantu. Tapi melihat Kunlun Su, siapa yang bisa menguasai hantu naga darah semacam ini? Poin kuncinya adalah naga darah ini masih memiliki api dan kilat. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki aura membunuh yang sangat kuat. Seluruh penonton jatuh ke dalam adegan yang mempesona pada saat ini. Tabrakan antara naga darah dan energi pedang, setiap kali, ada raungan yang menghancurkan bumi. Ini adalah pertempuran berdarah. Tabrakan terus-menerus, teriakan terus-menerus. Seolah-olah itu hanya sesaat, seolah-olah setelah ribuan tahun, akhirnya pedang ki yang tak terhitung jumlahnya tampaknya binasa dengan naga darah. Akhirnya, cahaya pedang itu menyambar seperti petir dan jatuh tanpa ampun. Akhirnya, gunung yang tampak seperti pilar langit menuju cahaya pedang. Ledakan. Keributan mengguncang Kyushu. Dunia awalnya sunyi senyap, lalu meletus dengan panik. Seluruh bumi hilang. Satu demi satu retakan, menjalin Skynet yang rumit. Cahaya pedang hancur, dan naga darah menjerit sedih, dan masing-masing terbang kembali. Engah-engah. Chen Ye terhuyung dan mundur. Wajah Sue Fenghua berkilat tidak percaya, dan tubuhnya mundur beberapa langkah, memuntahkan darah. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ini, retakan berkembang di platform kondensasi jiwa, menyebar ke sekeliling. Sepertinya itu akan pecah. Pukulan ini benar-benar menghancurkan platform kondensasi jiwa, yang terlalu dibesar-besarkan. Sue Fenghua akan menjadi gila. Pukulan membunuhnya sendiri sebenarnya ditentang. Melihat Chen Ye, yang berdiri teguh dan menyeka darah di sudut mulutnya, Sue Fenghua meraung. Dipaksa oleh Chen Ye untuk melakukan teknik terlarang, keanggunan darah telah membayar harga yang mahal. Namun, harga seperti itu tidak memungkinkannya untuk menghancurkan Chen Ye. Ini tidak bisa diterima.
Api di hati Sue Fenghua sudah cukup untuk membakar langit. Dengan kemarahan ini, Sue Fenghua sekali lagi mengorbankan pedang. Tubuh pedang bergetar, mengembun menjadi cahaya, pecah dari hantu, dan langsung menuju titik kunci Chen Ye. Chen Ye tidak mati, dan serangannya tidak akan mundur. Sue Fenghua berencana untuk mati bersama Chen Ye. Melihat pedang berdarah itu menembak lagi, berubah menjadi cahaya pedang dan menyapu ke arah Chen Ye, hati orang-orang tanpa sadar menutup telepon, mengkhawatirkan Chen Ye. Sue Fenghua, ingin membunuhku. Langkah ini tidak cukup. Melihat cahaya pedang datang, Chen Ye menahan organ internal yang bergejolak dan meraung keras. Pedang Poyang, berikan padaku. Karena pedang jiwa-jiwa tidak dapat digunakan, dia masih memiliki pedang penuang yang. Poyang penekan jiwa, pedang Poyang tidak kalah dengan pedang penekan jiwa. Pada saat ini, Chen Ye menutup matanya dengan erat, dan senyum perlahan muncul dari sudut mulutnya. Ledakan. Dan dengan pencerahan di hatinya, dengan persepsi pedang, momentum seluruh tubuh Chen Ye meningkat dengan mantap. Wuho! Angin menderu. Setiap hembusan angin tampak seperti pedang. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya menjadi satu dengan tempat ini. Hancurkan untukku. Tiba-tiba, peluit panjang datang dari mulut Chen Ye. Ledakan. Seluruh bumi bergetar samar. Momentum Chen Ye naik ke ekstrim pada saat ini. Momentum itu menyebar, dan angin menyapu. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah warna, dan tumbuh-tumbuhan layu. Angin dingin menyapu seperti pedang, dan dengan Chen Ye sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius puluhan meter semuanya hancur. Pedang Poyang sepertinya merasakan sesuatu, berubah menjadi lampu merah dan menembus langit. Niat membunuh yang dingin menutupi penonton. Semua orang berjalan di atas es tipis. Keanggunan berdarah, Chen Ye harus ditinggalkan. Dalam sekejap mata, pedang Poyang menembus tubuh Sue Fenghua. Darah memudar. Arah penindikan adalah dantian. Setelah dantian dihancurkan, itu hanya menyakitkan bagi kultivator. Apa? Namun, di tengah auman Sue Fenghua, ketika semua orang berpikir bahwa Sue Fenghua akan segera berakhir, dengusan dingin tiba-tiba datang. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyala, pedang Poyang tiba-tiba berhenti, dan raungan meledak. Dalam gelombang udara yang bergejolak, Chen Ye melihat bahwa pria tua yang menembak diam-diam muncul. Pedang Poyang dikirim terbang langsung, dan bahkan dimasukkan 1 meter di depan Chen Ye. Terjebak di dalamnya. Energi pedang yang kuat membuat Chen Ye mundur beberapa langkah. Ye Jitian, ini pavilion Yibao, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh di sini. Suara dingin Fan Lao bergema. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ramuan dari pinggangnya dan menyerahkannya langsung ke kecantikan berdarah dantiannya. Ambil pil obat dan perlahan sembuhkan lukamu. Sue Fenghua terkejut, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan melihat ke loteng Yibao. Dia melihat Zhuang Bufan. Dia tahu bahwa Zhuang Bufan dan Elder Zheng memiliki beberapa persahabatan. Jelas, Zhuang Bufan tidak duduk dan menonton. Kegembiraan di hati Sue Fenghua melampaui kata-kata, dan dia memelototi Chen Ye dengan kejam, mengambil pil obat secara langsung, dan mulai sembuh. Meskipun dantiannya hancur, mungkin masih ada kesempatan untuk diselamatkan sekarang. Tetapi pada saat ini, Chen Ye memandang San Lao dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, apa yang kamu, hanya biarkan orang lain membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para penonton itu ngeri. Mereka mengenali identitas Fan Lao. Sepertinya dia adalah master di sisi Zhuang Bufan. Dan sekarang, Ye Jitian benar-benar mengatakan bahwa penggemar bukanlah apa-apa. Ketika Tetua San mendengar kata-kata Chen Ye, hatinya sedikit kesal, dia melangkah keluar dan melepaskan niat membunuhnya. Ye Jitian, apakah kamu ingin menjadi musuh pavilion Yibao? Jangan bicara tentang kamu, bahkan jika orang di belakangmu tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi pavilion Yibao. Kamu tidak dapat membunuh kecantikan berdarah ini. Tidak masalah siapa yang datang. Juga, dengan nada timmu barusan, aku menyarankanmu untuk berlutut dan meminta maaf padaku, atau aku akan membuatmu menyesal datang ke sini. Ketika pedang dihunus, sesosok berdiri di depan Chen Ye. Itu adalah Shen Sixi. Pada saat yang sama, keluarga Nona Ji juga muncul di sekitar Chen Ye. Keluarga Nona Ji melirik San Lao dan tersenyum, San Lao, kamu tidak melakukan ini dengan benar. Ini adalah keluhan antara Ye Jitian dan Sue Fenghua,
mengapa kamu tidak mengambil tindakan lebih awal dan lebih lambat, tetapi pada saat ini? Kain Wall. San Lao secara alami mengetahui identitas wanita itu, dan berkata dengan dingin, aku baru saja melihatnya, bukan? Mata Nona Ji sedikit menyipit, tentu saja bisa, tetapi apakah terlalu berlebihan untuk membiarkan Ye Jixia berlutut? Demi keluarga Ji saya, bagaimana masalah ini akan berakhir di sini? Dia tahu betul bahwa orang di belakang San Lao pasti Zhuang Bufan. Meskipun Zhuang Bufan bukan inti dari Paviliun Yibao, dia memiliki hak untuk berbicara di sini. Tidak ada yang bisa bergerak. Hal terpenting saat ini adalah melindungi Ye Qilian. Bab 590. Karena anggota keluarga Ji berdiri, Lao Shan tidak membiarkan Chen Ye berlutut lagi, dan ekspresinya sedikit melunak. Dia memikirkan penjelasan Zhuang Bufan lagi, dan berkata kepada Chen Ye, Ye Jitian, kamu bisa melakukannya jika kamu ingin aku tidak mempersulitmu. Aku pikir kamu memiliki bakat yang bagus. Aku akan memberimu kesempatan. Maukah kamu melakukannya? Anda ingin bergabung dengan Paviliun Yibao kami. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang posisi Paviliun Yibao di Kunlun Su. Kesempatan ini sulit didapat. Dalam sekejap, seluruh Paviliun Yibao menjadi sunyi. Tidak ada yang akan mengira bahwa Paviliun Yibao akan memimpin dalam melemparkan cabang zaitun ke Ye Jitian. Ini Paviliun Yibao. Salah satu kekuatan besar dalam perhitungan palsu Kunlun. Selama Ye Jitian bergabung dengan Paviliun Yibao, akan ada sumber daya yang tak ada habisnya, dan Ye Jitian pasti akan menjadi orang terkuat di Kunlun. Kondisi seperti itu sangat mengharukan. Namun, kipas tua ini pertama kali membuat Ye Jitian berlutut, dan kemudian menariknya, yang terlalu tak tahu malu. Bibir Nona Ji menggigit, dan dia melirik Ye Jitian, merasakan penyesalan di hatinya. Meskipun dia ingin Ye Jitian bergabung dengan keluarga Ji, semuanya tergantung pada keputusan Ye Jitian. Dia tidak memenuhi syarat untuk membantu Ye Jitian memilih. Pada saat ini, banyak mata tertuju pada Chen Ye. Menunggu balasan. Di mata semua orang, godaan ini tidak bisa ditolak. Dan hanya beberapa detik kemudian, Chen Ye tersenyum, saya tidak tertarik dengan undangan Anda dari Paviliun Yibao. Juga, Sue Fenghua adalah orang yang saya inginkan. Jika Anda melindunginya lagi, saya akan membunuh Anda. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh Paviliun Yibao langsung terdiam. Aku bahkan menahan napas. Semua orang yang hadir menatap Chen Ye, seperti hantu. Mulut Shen Sixi berkedut, hampir muntah darah. Guru, apa yang kamu lakukan? Meskipun Wan Dao Jianzun dan Wan Jianzong berdiri di belakangnya, jelas bahwa ini adalah situs Paviliun Yibao. Setelah Anda melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani membuat masalah di Paviliun Yibao. Bahkan pandangan Nona Ji pada Chen Ye berubah. Tampilan ini sepertinya terasa bahwa pria bernama Ye Jitian ini sudah mati. Dia ingin menyelamatkan Ye Jitian, tetapi sekarang Ye Jitian telah menyinggung orang sampai mati, bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Dia melihat ke Loteng Yibao. Benar saja, Zhuang Bufan mengerutkan kening dan ekspresinya sangat tidak senang. Masalah besar. Kamu Sitian, aku. Tepat saat Nona Ji hendak membujuk, suara marah Lao Shan terdengar, Ye Jitian, sepertinya kamu benar-benar tidak mengerti situasi di depanmu. Jika kamu menolak undangan Paviliun Yibao, kamu sedang mencari kematian. Fan Tua tahu penjelasan Zhuang Bufan. Begitu Ye Jitian menolak, dia akan membunuhnya secara langsung. Jenius semacam ini tidak dapat digunakan oleh Yibao Ge, jadi tidak ada yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Sekarang anak ini sangat arogan, itu hanya memberinya alasan untuk melakukannya. Chen Ye tampak acuh tak acuh, melirik anggunan berdarah yang menyembuhkan lukanya, dan kemudian berjalan selangkah demi selangkah. Paviliun Yibao mungkin merupakan eksistensi yang tidak mudah menyinggung orang lain, tetapi apa yang ada di mataku, Ye Jitian, aku akhirnya akan memberimu kesempatan untuk menyingkir, jika tidak, akun lama dan baru akan menjadi dihitung bersama. Pada saat ini, niat membunuh Chen Ye dilepaskan. Jangan takut. Jika bukan karena tembakan penggemar lama ini barusan, dia pasti sudah memenangkan kejayaan sejak lama. Generasi berbahaya ini, cara membunuh. Yibao Ge mengejar dan membunuh dirinya sendiri. Apa yang dia takuti? Setelah hari ini, bagaimana mungkin ada Ye Qilian di dunia? Hanya dia, Chen Ye. Wajah San Lao benar-benar pucat, dia tidak segera bertindak,
tetapi menatap Zhuang Bufan di lantai atas. Tuan, Ye Jitian memulai pekerjaannya di Paviliun Yibao, dan dia tidak memandang keagungan Paviliun Yibao di matanya. Tolong bunuh aku. Mengizinkan. Suara Zhuang Bufan langsung jatuh. Pada saat ini, semua orang di Paviliun Yibao menarik napas dalam-dalam. Zhuang Bufan benar, bahwa Ye Jitian pasti akan mati. Tepat ketika keluarga Nona Ji hendak berdiri dan mengatakan sesuatu, seorang lelaki tua muncul di sampingnya. Melihat lelaki tua ini, keluarga Nona Ji buru-buru berkata, "Kakek Yun, kamu kuat. Jika kamu pergi untuk meminta belas kasihan Zhuang Bufan, mungkin masih ada kesempatan." Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Nona, meskipun keluarga Ji tidak takut pada Zhuang Bufan, harga untuk membuat marah Paviliun Yibao untuk orang luar terlalu tinggi. Mari kita tidak terlibat dalam masalah ini. Meskipun kekuatan Ye Jitian bagus, dia terlalu sombong dan akan mati lebih awal. Orang seperti ini tidak layak untuk keluarga Ji." Mata Nona Ji melebar, dia tidak pernah menyangka kakek Yun akan menyerah. Tapi Ye Jitian. Tidak, tetapi, ketika saya keluar dari Kunlun Su, Master menjelaskannya. Benar untuk mendengarkan saya tentang hal semacam ini. Keluarga Nona Ji melirik Chen Ye, menghela nafas dalam-dalam, dan melangkah mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dan melihat. Jika tindakannya merugikan keluarga Ji, maka dia akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Pada saat ini, Shen Sixi sudah tahu bahwa panah itu harus ditembakkan, jadi dia datang ke Chen Ye, "Tuan Ye, saya akan menanganinya, Anda pergi dulu." Ada banyak master di sini, dan dia tidak punya pilihan. Tidak peduli apa, Anda harus melindungi tuannya. Tentu saja, ketika dia akan mengungkapkan identitasnya. Yang ditakuti Wan Jianzong adalah paviliun umum Paviliun Yibao. Zhuang Bufan di depannya hanyalah master sub-paviliun, apa yang harus ditakuti? Dia tidak percaya bahwa Paviliun Yibao akan menentang Wan Jianzong untuk Zhuang Bufan. Wan Jianzong mereka juga bukan vegetarian. Ketika Lao Shan mendengar kata-kata Shen Sixi, dia mencibir, "Apakah kamu masih ingin pergi?" Memasuki Paviliun Yibao sama dengan memasuki gerbang neraka, tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang mau pergi hari ini. Kamu Jitian, kamu binatang kecil, mati. Ketika Shen Sixi mendengar ini, dia juga marah, berani. "Tuan Ye, Anda bisa menghina." Setelah kata-kata itu jatuh, Shen Sixi bergegas keluar. Pedang panjang muncul di telapak tangan, dan bayangan pedang tersapu. Seperti ribuan ombak. Sangat menakutkan. Old San mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka Shen Sixi begitu menakutkan, dan dia tidak ragu-ragu kipas di tangannya berputar, seolah-olah berubah menjadi parang. Merobek udara dan bertabrakan dengan bayangan pedang. Ledakan. Detik berikutnya, suara keras mengguncang seluruh Paviliun Yibao. Lao Shan dan Shen Sixi mundur 6 langkah satu demi satu. Sebanding. San Lao menatap Shen Sixi, "Saya berani bertanya siapa yang mulia, Anda melihat bahwa kultivasi Anda bagus, mengapa Anda ingin melindungi putra ini? Apakah kamu tahu apa artinya menyinggung Yibaoge?" Shen Sixi mencibir, dan pedang panjang itu tersapu lagi, "Jika Anda ingin memindahkan Tuan Ye, langkah itu buku terlebih dahulu." Dia bersumpah kesetiaannya sampai mati. Sebagai penguasa Wan Jianzong, Chen Ye juga penerus Wandao Jianzong, jadi tidak boleh ada kesalahan. Bahkan jika itu kehilangan nasib seluruh Wan Jianzong. Melihat pedang Shen Sixi hendak menyentuh Lao Fan, 4 sosok jatuh dari loteng Yibao. Qi mengepung Shen Sixi. Keempatnya sangat kuat. Itu adalah menghadapi Shen Sixi dengan formasi, seolah-olah untuk menutup Shen Sixi. Pada saat yang sama, keempatnya bergerak, dan Shen Sixi langsung berubah dari aktif menjadi pasif.